artinya panggilan Habib itu tradisi, memang tradisi. Karena sudah menjadi tradisi, berarti menjadi bagian dari syariah, dari Islam. Sama dengan panggilan kiai, panggilan gus ya bagi anaknya kiai atau lora di daerah Madura. Kalau di Aceh, kiai dipanggil abu, kalau anaknya dipanggil abi. Atau misalnya kalau di Sumatera Barat, di Riau dipanggil buya, kalau di Medan dipanggil muallim, kalau di Indonesia Timur seperti di Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan Selatan dipanggil tuan guru. Itu tradisi yang sangat islami. Jadi begitu. Nah, di negeri Hadramaut Yaman, gelar Habib ini biasanya disematkan kepada mereka yang memiliki hubungan nasab dengan Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah alaihimussalam. Jadi keturunan Sayyid Alwi bin Ubaidillah. Nah, gelar Habib ini menjadi tradisi khusus mereka sejak masa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu. Jadi sejak masa Habib Umar Al-Attas tradisi. Karenanya para ulama Alawiyin ya, yang sebelum Habib Umar nggak dipanggil Habib, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena sebelumnya memang tradisi ini belum berkembang. Setelah berkembang baru dipanggil Habib. Ini gelar Habib ya. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan kedua. Ini bertanya pada saya ya, sebagian netizen tanya, apakah Sadah Alawiyin yang sebagian menyebar di Asia Tenggara dan diberi gelar Habib itu memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang Habib yang asli maksudnya ya. Nah, jawabannya iya. Mereka memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, atau Sayyidina Husain bin Ali alaihi wassalam. Dari jalur itu memang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pertanyaan, apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban kita, para ulama kita seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mengarang syarah Ihya Ulumuddin ya. Beliau punya kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin ya. Jadi beliau ini Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya yang terkenal sebagai ulama sufi, ahli hadis dan ahli bahasa, juga guru ulama Nusantara Syekh Nawawi Banten, juga pendiri NU Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, juga ulama Nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di Mekah Syekh Yasin Al-Fadani dan lain-lain, mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bait, memang sayyid memang. Ini misalnya ya, misalnya Sayyid Murtada Az-Zabidi. Sayyid Murtada Az-Zabidi ini punya karangan kitab ya. Nah, Sayyid Murtada Az-Zabidi ini punya karangan kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau Alawiyin yang sekarang di Indonesia keluarganya banyak dipanggil Habib, ini memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya cukup bagi kita orang selevel Sayyid Murtada Az-Zabidi. Syekh Nawawi Banten misalnya dalam syarah Sulam Taufik juga bilang begitu. Atau misalnya ini ya ulama Mekah, ada pasti ya kalau kiai-kiai di Indonesia terutama yang pernah di pesantren tahu kitab yang namanya Is'adur Rafiq.
wa bughyatus shadiq. Ini syarah Sulam Taufik. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babusail Asy-Syafi'i, ulama Mekah. Dan kitab ini menjadi rujukan yang otoritatif, yang muktabar di kalangan NU. Di sini beliau jelas sekali ketika menyebut pengarang Sulam Taufik, beliau bilang apa? Sayyidi wa sanadi al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi qaddasallahu arwahahum. Artinya bagaimana? Is'adur Rafiq ini mengakui kalau ini memang Sayyid, pengarang Sulam Taufik. Ini Is'adur Rafiq. Ki Hasyim Asy'ari dalam karangannya juga begitu, mengakui juga. Atau misalnya yang modern ya, yang ulama Indonesia yang lahir dan wafat di Mekah, misalnya Syekh Nawawi Banten. Ini saya punya himpunan sanad-sanadnya Syekh Nawawi Banten. Nah, di sini di bagian pertama ketika menjelaskan sanad Sahih Bukhari, Syekh Nawawi Banten ini menjelaskan sanadnya, kata beliau, akhbarana al-allam al-muhaddits al-faqih al-mu'ammar Syekh Umar bin Abi Bakar Bajunaid al-Kindi al-Makki. Kemudian Anis Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, wa huwa an syaikhaihi al-mufti as-Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi al-Makki asy-Syafi'i. Jadi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini berguru kepada Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Dan ini Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi ini kan ayahnya siapa? Sayyid Ali bin Husain, Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang punya Syimtud Durar itu. Dan ini zuriatnya banyak di Indonesia. Nah, ini artinya apa? Syekh Nawawi Banten juga guru beliau, dan gurunya lagi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini mengakui kalau Al-Habsyi itu keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita ini cukup dengan pengakuan mereka. Oh, mereka aja mengakui, masa kita agak mengakui? Dan kita di Nahdlatul Ulama, di kalangan pesantren, memang kitab-kitab yang kita pelajari kitab mereka, karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan seperti Syarah Jurmiyah, atau muridnya beliau ya, I'anatut Talibin, muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Abu Bakar Syata' Dimyati. Pasti mengakui juga sama gurunya Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Berarti marga al-Habsyi ini memang keturunan Rasulullah SAW. Enggak ada, artinya seperti ini cukup sebenarnya. Kalau mereka sebenarnya Sayyid, sama dengan Sayyid-Sayyid yang lain di Indonesia yang memang mereka dari keturunan Alawiyin. Ada yang menggugat, perlu apa gak perlu pembuktian kitab dari abad keempat. Ya, kalau mau mencari silahkan dicari, tapi ya jangan dipaksa-paksakan cari seperti itu. Karena sekarang ini abad ke-15 Hijriyah, bukan abad ke-5, jauh kalau abad ke-4. Kita ini jangankan masalah nasab, fikih Syafi'i yang banyak kita ini, kitab-kitab yang kita kaji sumbernya kan setelah abad ke-6, sejak masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, lalu periode berikutnya. Artinya tidak langsung pada ulama Syafi'iyah abad ke-5, ke-4, ke-3, apalagi kepada Imam Syafi'i. Bahkan sebagian pendapat Imam Syafi'i itu kita jumpai di kitab-kitab ulama abad ke-7, dan kita percaya sama itu. Kita agak menggugat, ini kan ulama abad ke-7 ya, misalnya tentang hadiah pahala bacaan Quran pada orang mati, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Yang bercerita siapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Padahal Ibnu Katsir ini kan hidup pada abad ke-8 Hijriah. Apa Ibnu Katsir gak dipercaya?
Ini kan abad ke-8, perlu pembuktian dari ulama Syafi'iyah abad ke-3 atau abad ke-4. Ya repot kalau seperti itu. Memang kitabnya gak ada sama kita memang, dan kita percaya sama itu. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'lawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab, karena kalau abad 9 kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqah, ada Al-Juz'ul Latif, ada kitab Al-Jauharus Syafa. Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Bagaimana setelah 500 tahun ujug-ujug ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubed. Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tabaqatul Khawas, karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zamannya dapat dari kitab As-Suluk. Dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'alawi itu bukanlah Ba'alawinya Ba'alawi sekarang ini. Dia Ba'alawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janadi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa dari yang bernama Abdullah. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'alawi mengaku dirinya keturunan Nabi.